warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 RPLPSTID. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai parallel development dan phase development. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khalifa Wulandari dengan NPM 241506179. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yasin Nusendra dengan NPM 2415012. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Nabila Afifah dengan NPM 2415014. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putriati Amelia dengan NPM 24150610005. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian parallel development, yaitu urutan aktivitas parallel development. Jadi yang pertama itu ada planning. Planning itu adalah proses menentukan cakupan dan ruang lingkup yang akan dilakukan secara bersamaan. Lalu yang kedua itu ada analisis, yaitu proses menganalisis sistem yang sudah ada dan bagaimana sistem tersebut akan berjalan. Yang ketiga ada desain, yaitu metode pengembangan beberapa alternatif desain secara bersamaan. Desain dalam paralel dapat dilakukan dalam berbagai varian seperti desain paralel terdiversifikasi. Lalu ada implementasi, yaitu proses pendekatan dalam mengimplementasikan rancangan dengan sebuah implementasi yang dilakukan secara bersamaan antara sistem lama dan sistem baru. Lalu yang kelima itu ada integration, yaitu proses penggabungan atau penyatuan beberapa komponen menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu yang terakhir itu adalah sistem. Sistem ini alat bantu yang digunakan untuk mengembangkan lebih dari satu versi objek secara bersamaan. Lalu, ciri proyek pengembangan perangkat lunak parallel development. Yang pertama itu adalah membutuhkan banyak iterasi, persyaratan dapat berkembang seiring waktu, membutuhkan otomatisasi, fleksibilitas dan kontrol. Yang terakhir membutuhkan integrasi tim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri khas model parallel development. Yang pertama, ciri khas dari model parallel development ini adalah sebuah pengembangan berbasis cabang, lalu modular, iteratif, lalu dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya. Selanjutnya, yakni kelebihan dan kekurangan dari parallel development. Kelebihan dari parallel development ini adalah dari model parallel development, yakni dengan pengurangan waktu pengembangan dikarenakan sistem dapat dikembangkan secara bersamaan sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek menjadi lebih singkat. Lalu, model parallel development ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya karena tim dibagi berdasarkan spesialis mereka dan fleksibel terhadap perubahan. Lalu, kekurangan dari parallel development ini adalah memiliki tantangan dalam integrasi sistem, manajemen proyek, dan kebutuhan pengujian yang lebih kompleks. Karena model ini cocok untuk proyek yang berskala besar, sehingga membutuhkan tim yang terdistribusi. Selanjutnya yakni latar belakang dari parallel development. Jadi, hadirnya model parallel development ini tujuannya untuk mengatasi kelemahan model waterfall dengan meningkatkan efisien serta mendukung pengembangan perangkat lunak skala besar, meningkatkan fleksibilitas ketika adanya perubahan. Parallel development ini bukan sebuah model yang dikembangkan oleh satu individu, namun hasil dari evolusi pendekatan pengembangan perangkat lunak. Parallel development ini banyak digunakan dalam metodologi incremental development, agile, dan DevOps yang dikembangkan dan dipraktikkan oleh berbagai komunitas dan perusahaan perangkat lunak sejak tahun 1990-an. Baik, di sini kita akan melanjutkan mengenai phase development. Nah, di sini ada urutan aktivitas phase development. Yang pertama itu ada planning. Planning itu adalah sebuah perencanaan dengan mengidentifikasi, menyusun jadwal pengembangan, lalu merencanakan koordinasi dan pengujian dan manajemen perubahan serta evaluasi dari setiap fase. Selanjutnya ada analisis. Analisis ini yaitu menganalisis kebutuhan, pemecahan sistem menjadi fase bertahap, analisis risiko, dampak perubahan, dan validasi hasil analisis. Yang ketiga ada desain. Desain ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fase dikembangkan dengan arsitektur yang stabil dan kompatibel dengan fase lainnya. Selanjutnya ada implementation. Dengan pengujian bertahap, pendekatan iteratif,
pengujian setiap fase, serta integrasi dengan fase sebelumnya, pendekatan memastikan perangkat berkembang secara stabil dan fleksibel. Yang terakhir ada sistem. Sistem ini terbagi menjadi 3 versi. Yang pertama ada sistem version 1, itu mengandung fitur dasar, digunakan untuk validasi awal dan mendapatkan umpan balik. Sistem version 2 mengandung perbaikan dan peningkatan fitur lebih stabil dibanding versi awal. Sistem versi 3, sistem lengkap dan stabil, siap untuk digunakan secara luas. Selanjutnya, ini ada ciri proyek pengembangan perangkat lunak dan ciri khas fast development. Kita akan membahas ciri proyek pengembangan lunak. Fast development ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan fleksibel, batas waktu yang ketat, risiko yang tinggi, proyek dengan skala yang membutuhkan iterasi bertahap. Dengan meminimalisir risiko dan mengakomodasi perubahan berdasarkan umpan balik pengguna. Maka dari itu, ciri khas dari model proses ini dengan pengembangan yang bertahap karena membutuhkan pendekatan iteratif berbasis umpan balik dari pengguna. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan model fast development. Kelebihan dari model ini adalah fleksibilitas yang tinggi, yang memungkinkan rilis lebih cepat, serta mengurangi risiko kegagalan karena melalui pengujian bertahap. Kekurangan yang selanjutnya adalah model ini biaya dari pengembangan yang tinggi karena membutuhkan manajemen yang lebih kompleks, serta risiko keterlambatan jika satu fase mengalami masalah. Latar belakang fast development ini dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan dari waterfall, sehingga model ini mendorong pada kebutuhan perangkat lunak yang sering berubah, lalu pengiriman produk yang lebih cepat, serta mengurangi risiko kegagalan, dikarenakan model ini memudahkan pengelolaan proyek skala besar. Fast development ini dikembangkan sebagai evolusi rekayasa perangkat lunak untuk mengatasi kekurangan model waterfall, dan model ini mulai digunakan pada tahun 1970-an, namun populer pada 1980-an hingga 1990-an. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.